Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat, a'azinallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Di risalah yang kecil ini beliau rahimahullahu ta'ala mengumpulkan berbagai wasilah, sarana atau sebab-sebab yang membantu seorang mukmin untuk meraih kehidupan bahagia dengan menghilangkan segala bentuk gangguan, kegundahan, kekhawatiran, rasa takut, bagaimana seorang mukmin menghadapi musibah dan berbagai cobaan-cobaan lainnya agar seorang mukmin itu meraih kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Dan di risalah yang kecil ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa sarana, beberapa cara untuk mencapai hal tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu, yang itu merupakan pertemuan perdana, kita baru membahas di bagian yang pertama, yaitu iman dan amal saleh. Dan ini pondasi paling inti bagi seorang mukmin agar bisa meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Yaitu apa? Iman dan amal saleh. Iman ini landasan intinya, pondasinya. Yang mana beliau rahimahullah ta'ala yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama, dengan modal iman dan amal saleh tersebut, iman nih terutama, seorang mukmin ini punya modal, punya bekal untuk mendapati atau menghadapi berbagai hal dalam kehidupannya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Jika seorang mukmin punya modal keimanan, ketika Allah berikan kebaikan, hal-hal yang menyenangkan, yang mana kebaikan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan, kelapangan, kekayaan, kemudahan, kelancaran rezeki itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dihadapi oleh seorang mukmin yang bagus imannya dengan dia menghadapi kebaikan tersebut dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia tawadhu, menundukkan hatinya, dengan dia meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mempergunakan nikmat tersebut untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mukmin itu ditimpa musibah, keburukan, hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan bagi dia, iman tersebut juga menjadi modal bagi dia untuk bersabar. Ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran. Ujian tersebut dihadapi dengan ihtisab, yaitu apa? Dia mengharapkan pahala dari ujian tersebut. Yang ujian tersebut, dengan dia menghadapi ujian dengan modal keimanan tadi, dengan cara seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia, menggugurkan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya. Begitulah seorang mukmin merespon musibah itu hanya bisa dilakukan dengan modal keimanan.
Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkaranya itu baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairul lahu. Kalau seorang mukmin itu ditimpa atau dia mendapati kebaikan, hal yang menyenangkan, dia bersyukur, itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairul lahu. Dan kalau dia ditimpa keburukan, musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu lebih baik bagi dia. Makanya hal tersebut tidak bisa didapati kecuali oleh orang yang beriman. Itu sudah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama, bahwasanya iman ini modal dasar kita. Mau hidup bahagia, perbaiki keimanan kita. Jaga keimanan kita. Ini modal paling penting dalam hidup kita, modal paling penting untuk kita selamat dunia akhirat. Modal apa? Modal iman. Modal iman ini yang dengannya kita bisa menghadapi berbagai macam seluk-beluk atau manis pahitnya kehidupan. Modal apa? Modal iman. Modal iman. Karenanya penulis rahimahullah ta'ala menempatkan iman ini urutan paling atas. Iman dan amal soleh. Ini yang paling bisa mendatangkan kebahagiaan dalam jada, dalam hati seorang mukmin. Kemudian masih dalam pembahasan yang pertama, ya, terkait iman dan amal soleh ini. Masih belum selesai, kita sedikit lagi di bagian pertama yang kita selesaikan. Penulis memberikan contoh lain bagaimana peran keimanan dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang itu bisa menjadi penangkal untuk hal-hal yang mengganggu hidupnya, untuk hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, baik itu berupa cobaan, ujian, rasa takut, kekhawatiran. Itu juga butuh peran keimanan untuk menghadapinya. Penulis di sini, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan perkataannya. Anda minta tolong Qori bantu baca. Contoh lain, apabila terjadi hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang mengganggu, Anda akan melihat bahwa orang yang benar keimanannya, kuat hatinya, dan tenang jiwanya, ternyata dia mampu mengatasi dan menjalani apa yang menimpanya dengan kemampuan pikiran, perkataan, dan amalnya. Semua itu akan memperkuat dirinya bila berhadapan dengan gangguan atau musibah yang menimpanya. Terus. Kondisi semacam ini yang dapat meneguhkan manusia dan menguatkan hatinya. Sebaliknya, kondisi orang yang tidak mempunyai iman, bila terjadi suatu hal yang menakutkan, hatinya menjadi gundah, urat sarafnya menegang, pikirannya kacau, rasa takut dan cemas masuk ke dalam dirinya. Maka berkumpullah pada dirinya perasaan takut dari luar dengan kegoncangan batin yang sulit untuk diketahui hakikatnya. Orang dengan tipe semacam itu, bila tidak didukung faktor-faktor alamiah dengan banyak latihan, akan kehilangan semangat dan menjadi tertekan. Sebab dia tidak mempunyai iman yang dapat mendorongnya bersikap sabar, khususnya di dalam kondisi-kondisi tegang dan sedih. Orang baik dan jahat, juga orang mukmin dan orang kafir, sama-sama berpotensi untuk belajar, bisa berani, juga sama-sama mempunyai potensi kejiwaan yang dapat melunakkan dan meringankan hal-hal yang menakutkan. Hanya saja, seorang mukmin mempunyai keunggulan dengan keimanan, kesabaran dan tawakalnya kepada Allah, serta harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Hal inilah yang menambahkan keberanian untuk meringankan beban rasa takut, juga meringankan musibah yang menimpanya. Seperti difirmankan Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu merasakan sakit,
sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 104. Selain itu, dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersamaannya. Dan hal itu dapat menghancurkan perasaan takutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Baik. Masih dalam pembahasan terkait peran iman dalam menjadikan hidup seorang itu bahagia, penulis di sini rahimahullah taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan kadangkala rasa takut itu datang menghampiri seseorang. Yang mana kalau rasa takut ini, ketakutan itu menimpa seorang, itu akan menjadikan dia gundah, gelisah, akan hilang ketenangan, ketentraman, kebahagiaannya. Orang kalau ditimpa rasa takut, itu hilang kebahagiaannya. Makanya di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang terkadang kita jarang syukuri, yaitu nikmat ketentraman, nikmat keamanan. Nikmat kita hidup jauh dari rasa takut. Nikmat keamanan, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang kita syukuri. Bayangkan kalau kita hidup penuh dengan rasa takut, ketakutan. Bayangkan bagaimana kalau kita ini hidup di daerah konflik, daerah perang, yang mana kita setiap saat bisa mati, setiap saat hidup kita penuh rasa ketakutan. Tidak akan ada enaknya hidup seperti itu. Orang nggak akan bisa merasakan hidup tenang, tentram, nikmat kalau dia diselimuti rasa takut, ketakutan. Makanya kata penulis di sini, rasa takut itu bisa saja datang menghampiri seseorang. Dan rasa takut ini menghilangkan ketentraman, kebahagiaan hidupnya hilang. Gara-gara apa? Ada rasa takut. Nah, tapi bagi seorang yang beriman, orang yang beriman ketika datang rasa takut, dan itu hal yang biasa dalam kehidupan. Kita hidup ini kadang datang hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita hidup ini datang hal-hal yang menjadikan kita takut, menjadikan kita khawatir, menjadikan kita was-was. Kehidupan seperti itu hadirin. Hidup ya seperti itu. Kita hidup nggak bisa enak terus, bahagia terus. Kita maunya tenang terus, tentram hidup nggak bisa. Yang namanya hidup itu kadang kita dihampiri hal-hal yang menjadikan kita khawatir, menjadikan kita sedih, menjadikan kita takut dan hal-hal yang lainnya. Masalahnya bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Bagaimana cara kita merespon hal-hal yang tidak mengenakan itu. Di antaranya apa? Rasa takut ini. Terkadang datang hal-hal yang menjadikan kita takut. Khawatir, was-was. Orang yang beriman ketika datang hal-hal yang menjadikan dia takut, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menjadikan dia was-was, khawatir, orang yang beriman dengan modal keimanannya, dia akan menghadapi dengan penuh ketenangan. Tenang dia. Kokoh hatinya. Walaupun ini hal-hal yang menakutkan datang menghampiri dia, dia tetap tenang, dia tetap kalem, hatinya kokoh. Kenapa? Karena itu didasari keimanan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia yakin tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkannya kecuali yang sudah Allah tetapkan. Tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkannya kecuali yang sudah Allah catatkan. Makanya Allah SWT berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah, tidak akan ada yang bisa memudaratkan kami kecuali apa yang sudah Allah catatkan. Orang beriman meyakini itu. Orang beriman meyakini. Enggak akan ada yang bisa memudaratkannya kecuali yang sudah Allah catatkan bagi dia. Kalau sudah tidak Allah takdirkan menimpa dia, maka tidak akan terkena mudarat tersebut. Makanya bagaimanapun hal-hal yang menakutkan yang datang menghampiri orang yang beriman, dia akan hadapi dengan tenang. Tenang dia. Enggak gelisah. Enggak panik. Bagaimana bisa seperti itu? Itulah efek dari iman, modal keimanan. Kemudian hadirin dan hadirat azzalallahu wa iyyakum. Orang beriman ketika dia menghadapi hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang menjadikan dia gundah, gelisah. Di samping dia hadapi dengan penuh dengan ketenangan, karena dia tahu tidak akan ada yang bisa memudaratkannya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Kemudian dia juga
yakin bahwasanya segala sesuatu yang menakutkan yang menghampiri dia itu, yang menjadikan seseorang itu gelisah, menjadikan seorang itu takut, menjadikan seorang itu khawatir, tidaklah itu dia rasakan kecuali akan menjadi penggugur dosa bagi dia. Hal-hal tersebut akan menggugurkan dosanya dia. Rasa takut akan menggugurkan dosa dia. Rasa gundah gulana akan menggugurkan dosa dia. Orang beriman tahu akan hal itu. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan wala ghammin hatta syawkata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Atau kama qala SAW. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa nasab wala wasab. Nasab itu sakit, wasab itu dia letih. Sekedar badannya ini letih hadirin, capek. Dia lagi habis aktivitas, habis kerja, capek dia. Dia habis olahraga, capek badannya. Kemudian dia ditimpa penyakit, dia sakit. Kemudian ham itu kekhawatiran, hazan itu kesedihan. Ditimpa hal-hal yang menyakiti dia, ditimpa kekhawatiran. Walaupun duri yang menusuk dirinya, kena duri, pasti ada dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Subhanallah. Orang mukmin ditimpa kekhawatiran, dia sabar, dihadapi dengan tenang, dan dia yakin ini Allah sedang menggugurkan dosanya dia dengan rasa khawatir, rasa takut seperti itu. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Al-Anbiya, Nabi SAW bersabda, ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat balanya, paling berat ujian cobaannya? Kata Nabi SAW, "Al-anbiya atau al-amthal fal-amthal." Yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian yang semisal dengan itu, Yang paling bagus keimanannya, paling soleh. Ya, pertama para nabi jelas, kemudian yang di bawah itu, itulah orang-orang yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya. Yubtalal abdu ala hasabi dinihi. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu akan diuji tergantung seberapa kuat, seberapa powerful agamanya dia. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Kalau seorang ini dia kokoh agamanya, kuat agamanya, maka akan semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuli ala hasabi dinihi. Kalau dilihat ini orang agamanya kurang kuat, ya maka dia diuji sebatas seberapa kuat agamanya, seberapa kuat keimanannya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Wa ma 'alaihi min khati'ah. Kemudian Allah terus senantiasa menguji seorang hamba, dikasih ujian dengan ujian bertubi-tubi. Habis ujian Allah kasih ujian lagi berikutnya. Terus Allah kasih dia ujian sampai orang ini berjalan di atas bumi sudah tidak ada dosa di dirinya sama sekali. Subhanallah. Orang beriman ketika dia ditimpa hal seperti itu, walaupun rasa takut, kekhawatiran, dia tahu ini ujian, akan menggugurkan dosanya, dihadapi dengan sabar, dan dihadapi dengan tenang. Hadapi dengan tenang. Kemudian dengan modal keimanan yang menjadikan dia tenang, tidak dia panik kalau ditimpa hal-hal yang menakutkan. Dari situ dia bisa mencari solusi. Orang beriman dengan modal keimanannya, ditimpa hal yang buruk, dia tenang, dia bisa berpikir dengan jernih, bagaimana solusinya. Dia nggak panik, nggak gugup, nggak gelagapan. Itulah modal keimanan. Dengan itu dia bisa berpikir. Kemudian tidak cukup sampai di situ, hadirin azanallahu wa iyyakum. Orang yang beriman ketika ditimpa hal-hal seperti tadi, itu akan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa hal yang menakutkan, dia semakin segera merujuk kembali, minta pertolongan, bersimpuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditimpa rasa ketakutan, semakin dia bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta jalan keluar. Itu hikmahnya luar biasa. Dan tidak bisa orang seperti itu kecuali dia punya modal keimanan yang bagus. Maka Nabi SAW kalau ditimpa rasa takut dari musuh atau yang lainnya, Nabi berdoa.
ditimpa rasa ketakutan dari musuh, Nabi berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu ya Allah untuk menangani, membinasakan mereka ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Nabi manusia biasa ditimpa rasa takut, tapi dengan rasa takut itu, dengan modal keimanan, beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Ketika ditimpa hal yang menakutkan, dihadapi dengan tenang. Kemudian dia ihtisab. Ihtisab itu apa? Dia mengharapkan pahala dari situ. Ditimpa kekhawatiran, hal-hal yang menjadikan dia takut. Dia tahu ada pahala di situ, dia bersabar, dia mengharapkan pahala. Kemudian dia dengan rasa takut yang menimpa dia itu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dari situlah Allah akan berikan jalan keluar, solusinya. Kalau kita lihat sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menghadapi cobaan, rasa ketakutan, kekhawatiran, apa yang dia lakukan kalau nggak punya modal keimanan? Semakin terguncang dia. Semakin gelisah, panik. Makanya kata Syekh di sini, orang yang tidak punya modal keimanan ketika ditimpa rasa ketakutan, akan terkumpul dalam dirinya apa? Khauf khariji wa qalaq batini. Rasa takut dari luar menimpa dia, kemudian kegelisahan dari dalam menimpa dia. Akhirnya apa? Takutnya luar dalam. Ketakutannya luar dalam. Takut dari luar, plus lagi apa? Kegelisahan ini dalam dirinya ini semakin dia terguncang. Semakin dia panik. Kenapa dia seperti itu? Dia nggak punya modal iman tadi dalam menghadapi hal-hal seperti dalam respon. Luar biasa. Luar biasa. Makanya iman ini modal terbesar kita. Modal kehidupan kita dunia akhirat. Modal terbesar kita, harta paling berharga yang kita punya, ya iman dan Islam kita ini. Ini nggak bisa dibeli dengan apapun, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Jangan pernah kita bermimpi mau selamat di dunia akhirat kalau kita nggak punya modal iman ini, hadirin. Jangan pernah mengkhayal kita akan bisa masuk surga tanpa modal keimanan ini, nggak bisa. Makanya ini harta terbesar. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Inna Allah yu'dil abda ma yuhib wa man la yuhib. Inna Allah yu'ti dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'til iman illa liman yuhib. Atau kama qala SAW. Sungguhnya Allah akan berikan dunia kepada siapa saja. Allah akan berikan dunia bagi orang-orang yang Allah tidak suka dan orang-orang yang Allah cintai, Allah kasih. Tapi Allah tidak akan berikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Makanya iman itu modal besar, hadirin. Termasuk dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Karena rasa takut itu menghilangkan kebahagiaan. Kita pengen hidup senang, kita pengen hidup bahagia. Dan salah satu yang bisa mengganggu kebahagiaan kita itu rasa takut. Nah, bagaimana rasa takut itu? Dan itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Tapi orang yang beriman punya modal untuk menghadapinya. Kemudian penulis di sini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 104. Yang tadi kita bahas, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Jika kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka juga menderita sakit sama seperti kalian. Sama. Ditimpa sakit, kalian ditimpa sakit, ya mereka juga orang yang beriman juga ditimpa sakit. Ditimpa rasa khawatir, ketakutan, mereka juga ditimpa rasa takut. Sama. Tapi yang membedakannya apa? Antara kita dengan orang yang tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarjuna minallah ma la yarjun." Sedangkan kalian mengharapkan dari Allah pahala dari itu semua. Sementara mereka tidak. Yang bedakan apa? Sama-sama ditimpa penyakit, timpa musibah, timpa rasa takut. Yang membedakan kita sama orang yang tidak beriman apa? Kita berihtisab. Kita punya apa? Iman. Dengan iman itu kita apa? Ihtisab. Kita mengharapkan pahala. Ditimpa penyakit, musibah, cobaan.
ketakutan, kekhawatiran, kita mengharapkan pahala dari situ. Orang yang nggak beriman nggak punya sistem seperti itu dalam hidupnya, dalam menghadapi kehidupan nggak punya. Makanya Allah sebutkan apa? Wa tarjuna minallah. Kalian mengharapkan dari Allah sesuatu. Kalian mengharapkan pahala dari itu. Ma la yarjun. Tapi mereka nggak punya hal itu. Mereka tidak mengharapkan pahala dari situ. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman dalam menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Baik. Lanjut. Tafadhal. Di antara faktor-faktor yang dapat menghilangkan kesedihan, musibah, dan keguncangan hati adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, baik melalui perkataan, perbuatan, dan berbagai macam amalan baik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak kesedihan dan musibah dari orang solih dan orang yang jahat sesuai dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Hanya saja, bagi seorang mukmin akan mendapatkan porsi yang lebih sempurna. Yang membedakan seorang mukmin dari yang lainnya adalah bahwa kebaikan yang dia lakukan didorong oleh keikhlasan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu memudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolak hal-hal yang tidak dia sukai seorang muslim karena berkah keikhlasan dan harapan mereka terhadap pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa hal-hal yang disebut tadi semuanya akan bernilai baik bagi seorang yang melakukannya. Dan sebuah kebaikan biasanya mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Seorang mukmin yang hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan yang besar. Di antaranya adalah dalam bentuk hilangnya kesedihan, musibah, dan hal-hal yang mengganggu lainnya. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat azanallah wa iyyakum. Penulis di sini memberikan faktor lain yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin, dan ini masih berkaitan dengan keimanan, yaitu apa? Berbuat baik kepada sesama makhluk. Mau bahagia? Jika kita ingin hidup bahagia, ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup, ingin Allah memasukkan kebahagiaan dalam hati kita, di antara sarananya adalah kita berusaha menjadi orang yang selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita berusaha menjadi orang yang selalu ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Berusaha berbuat baik kepada makhluk, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Kita menjadi orang yang sangat terobsesi membantu orang lain. Pengen menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk makhluk lainnya. Ada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan seperti itu. Dia ini terobsesi pengen bermanfaat untuk orang lain. Ada yang seperti itu. Sampai terkadang dia memudaratkan dirinya, yang penting orang lain senang. Dia terkadang lebih mengutamakan dirinya, yang penting dia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Membawa manfaat orang lain. Ada orang-orang hadirin yang bahkan yang anak kenal, bahkan kawan anak sendiri, kawan dekat Anda. Dia sampai
berangkat ke daerah konflik. Sampai ke daerah konflik negara yang sedang bertempur, yang bisa setiap detik dia terkena ledakan bom, dia bisa tewas setiap saat kawanana. Tapi dia berangkat ke sana untuk misi kemanusiaan, untuk menyalurkan bantuan, masuk ke daerah konflik, di daerah pertempuran, untuk dia berikan manfaat untuk orang lain, untuk menyalurkan bantuan untuk orang-orang daerah konflik tersebut, walaupun dia membahayakan nyawanya. Kawan anak ada kenal, bahkan ada yang anak kenal, ada yang anak nggak kenal orang seperti itu. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena tidak lain dan tidak bukan mereka merasakan kebahagiaan di situ hadir. Mereka merasakan kebahagiaan dalam hatinya, dalam dadanya dengan apa? Dengan dia bermanfaat untuk orang lain, menjadi bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain. Dia merasakan kebahagiaan di situ. Makanya dia rela pergi jauh ke negeri konflik, masuknya lewat jalur belakang. Nggak bisa masuk negeri konflik, dia masuk lewat jalur tersembunyi untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada orang. Dia merasakan kebahagiaan di situ. Ada orang-orang yang seperti itu. Dia punya himmah. Dia punya obsesi besar untuk bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita berusaha menjadi orang yang selalu menginginkan kebaikan untuk orang-orang lain, untuk orang sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita, untuk orang terdekat. Berusaha memberikan manfaat, memberikan faedah, baik itu berupa perkataan maupun dengan perbuatan kita. Kita bermanfaat untuk orang lain, menebar kebaikan antar sesama manusia, sesama makhluk dengan perkataan. Dengan apa? Kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kita saling menasehati, berusaha menasehati. Berucap yang baik. Kalau ngomong sama orang itu pilih-pilih katanya. Berusaha memilih kata yang baik. Berusaha dia menjaga tutur katanya. Dia jaga supaya orang ini enggak sakit hati dengan ucapannya dia. Dia berusaha supaya orang ini enggak tersinggung dengan omongannya dia. Sehingga dia pilih kata-kata yang pas kalau dia berbicara sama orang lain. Jangan kira itu tidak berpahala hadirin. Itu berpahala. Kita berusaha ngomong baik sama orang di rumah kita, sama keluarga kita, sama anak, sama istri, sama suami. Itu berpahala. Kata Nabi SAW, wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Tutur kata yang baik, kalimat yang baik, itu sedekah. Berpahala. Demikian juga kita dengan sering kasih nasihat ke orang lain, kasih masukan, kasih saran. Apalagi kalau orang itu minta nasihat sama kita. Kata Nabi SAW, wa idastansahaka fansahhu. Dia terhak seorang mukmin atas mukmin yang lainnya. Kalau dia minta nasihat, maka nasihati dia. Minta saran, kasih saran sebisanya. Itu hak seorang mukmin. Itu diantara kita berbuat baik, menebar manfaat kepada orang lain. Kemudian juga kita berusaha kalau ketemu orang lain itu senyum dengan wajah yang berseri-seri. Ya, walaupun kita buat kita senyum nih, nggak apa-apa, itu berpahala hadirin. Kita lakukannya karena Allah SWT. Ada orang kadang emang dia tuh sudah dari sananya ya, dia susah senyum hadirin. Dia tuh kayak berat banget mau senyum. Ya. Bukan dia buruk, jahat orangnya, enggak. Tapi emang dia dari sana itu dia enggak biasa senyum orangnya. Ada orang-orang yang seperti itu. Sepeda kawan kita ya, dia ya guru kita lah. Ya walaupun enggak terlalu jauh sih ya kita, dia guru kita waktu itu di sekolah. Orangnya seperti itu. Sangat serius wajahnya, jarang senyum. Begitu pernah dia senyum sekali, heboh satu sekolahan. Ya Allah, Ustadz senyum, Ustadz Fulan senyum tadi, heboh. Saking jarangnya ini orang senyum. Nah kita harus biasakan seperti walaupun kita senyumnya dibuat-buat hadirin. Walaupun kita buat-buat cengengesan kita paksa. Yang penting kita menunjukkan wajah yang berseri dapat orang lain. Itu berpahala. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan diremehkan kebaikan. Walaupun hanya sekedar senyum di hadapan kawan kalian. Di hadapan saudara muslim kalian. Kasih wajah berseri. Itu kebaikan. Akan Allah berikan pahalanya. Akan Allah datangkan ketimbangan amal soleh kita pada hari kiamat. Senyum-senyum kita itu. Jangan diremehkan. Kata Nabi, kata Allah SWT. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dalam surat Al-Anbiya. Dan kami akan meletakkan timbangan yang adil pada hari kiamat.
Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun ada kebaikan dan keburukan sebesar darah, sangat kecil, sebesar butiran debu, sebesar butiran darah, akan Allah datangkan ketimbangan itu pada hari kiamat. Luqman berkata kepada putranya, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Luqman, ya bunayya innaka in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai putraku, sungguh kalau engkau punya kebaikan, yang mana kebaikan itu saking kecilnya tersembunyi di dalam batu, atau tersembunyi di atas langit, atau tersembunyi dalam kerak bumi, akan Allah datangkan pada hari kiamat kebaikan itu. Maka jangan kita meremehkan hal-hal sekecil itu. Yang kita anggap kecil itu bisa jadi besar di sisi Allah SWT. Kita sekedar mengatur tutur kata kita kalau bicara sama orang lain. Kita berusaha berbuat baik dengan ucapan kita sama orang lain. Berusaha menasihati, berusaha ngasih saran. Berusaha kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Berusaha ngasih wajah yang berseri kepada orang lain. Itu kebaikan, berpahala, akan Allah balas. Dan itu mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita, hadirin. Itu dengan cara seperti itu Allah datangkan apa? Kebahagiaan dalam diri kita. Kemudian dengan perbuatan, itu dengan perkataan, dengan ucapan. Demikian juga dengan perbuatan. Apa saja perbuatan yang itu mendatangkan manfaat untuk orang lain, kita bisa bantu orang lain dengan tenaga kita, dengan perbuatan kita, itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Allah akan balas dengan apa? Dengan kebahagiaan. Penulis di sini rahimahullah taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan sarana ini itu berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk yang lainnya. Itu sama bisa dilakukan oleh orang mukmin maupun orang yang fajir. Orang baik maupun orang buruk sama. Bahkan orang kufar sekalipun dia berbuat baik di dunia, akan Allah balas di dunia. Akan Allah balas di dunia ketika mereka berbuat baik. Tapi yang membedakan ini orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman apa? Dalam menjalankan sarana kebahagiaan yang satu ini. Yang membedakan apa? Sekali lagi, modal keimanan menjadikan seorang mukmin ketika dia melakukan hal-hal tadi, dia lakukannya dengan apa? Ihtisab. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukannya apa? Dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan melapangkan dadanya. Ini akan melapangkan dadanya. Akan menjadikan dia bahagia. Dia berbuat baik sama orang lain. Dia berusaha bermanfaat untuk orang lain. Allah akan masukkan kebahagiaan dalam hatinya. Pasti sudah. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang menghilangkan kesusahan, satu saja kesusahan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya kesusahan, satu kesusahan di akhirat nanti. Di akhirat itu kita akan menghadapi berbagai macam kesusahan, hal-hal yang sangat berat, hal-hal yang sangat mengerikan, hal-hal yang menjadikan kita tersiksa kepayahan yang akan kita alami di akhirat nanti. Dari di padang mahsyarnya. Dari pada saat hisab, qisas, pada saat menyeberangi sirat. Hal-hal yang sangat berat. Hal-hal yang sangat menjadikan kita menderita, hadirin. Nanti di akhirat itu. Tapi ketika kita di dunia menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka satu persatu kesusahan-kesusahan di akhirat itu akan Allah hilangkan dari kita. Akan Allah angkat dari kita. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurbi dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alihi fid dunia wal akhirah." Siapa yang meringankan, memudahkan urusan seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan ringankan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah balas dua kali, di dunia dan di akhirat. Maka kita jangan jadi orang yang selalu menyulitkan urusan orang lain. Apa-apa dipersulit,
Kalau bisa sulit, ngapain dikasih gampang gitu kan. Urusan orang lain apa aja dipersulit. Padahal dia bisa bantu, padahal dia bisa mudahkan itu urusan orang lain misalnya. Tapi sengaja dipersulit. Sengaja dipersulit. Nah, orang yang seperti ini bagaimana dia akan dimudahkan urusannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang kalau dibiasakan dirinya memudahkan urusan orang lain di dunia, orang lagi kesulitan, dia hilangkan kesulitannya, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu alaihi satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat Allah tutup aibnya. Kemudian kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Maka jadilah kita orang yang mudah menolong orang lain. Kita tolong orang lain, kita mudahkan urusannya dengan cara apapun yang kita bisa. Baik itu dengan tenaga kita, dengan harta kita, atau dengan ide kita. Kita kasih ide, kita kasih saran, kita kasih nasihat, kita kasih masukan. Itu kebaikan. Itu sama kita menolong orang lain. Dan Allah akan tolong kita. Dan dengan itu Allah akan memasukkan kebahagiaan dalam hati kita. Kata Nabi SAW dalam hadis lain ketika Nabi SAW bersabda, Ahabbun nasi ilallah anfa'hum linnas. Manusia yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang paling Allah cintai, itu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling Allah cintai apa? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling Allah cintai yaitu kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin yang lainnya. Bagaimana kita masukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin? Dengan banyak cara, hadirin. Dengan kita nasihati dia, dengan kita ngasih kabar gembira ke dia, dengan kita ngasih bantuan ke dia, kita tolong dia, dia bahagia. Antum kalau punya uang lebih, ya misalnya antum beli beras, ya beras 2 literan lah. Kemudian tuh jalan, bawa itu ke jalanan. Antum lihat kalau antum lihat orang-orang yang mohon maaf mungkin dia mulung di jalanan. Dia harus ngais-ngais sampah seharian buat bisa makan di hari itu. Antum datang kasih dia beras 2 liter. Kasih dia paket sembako. Itu mungkin bisa buat mereka makan sepekan penuh. Sekeluarga bisa makan dari yang pemberian antum itu. Antum masukkan kebahagiaan dalam hatinya, dalam hati keluarganya, dalam hati anak-anaknya. Bisa makan enak. Dengan bantuan beras yang segitu antum kasih. Dan konstan. Langsung Allah akan masukkan kebahagiaan dalam hati kita. Pasti nggak mungkin tidak. Kenapa banyak orang yang dia itu senang bantu orang lain? Karena dia merasakan kebahagiaan dalam hatinya dengan bantu orang lain itu. Allah akan berikan kebahagiaan. Makanya dia senang. Ketagihan. Nyandu dia bantu orang lain. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan hadirin dalam hatinya. Itu balasan dari Allah SWT. Karena kebaikan dia itu. Balasan. Nah, yang membedakan dengan orang yang beriman apa? Yang membedakannya apa? Orang beriman ketika dia melakukan itu, dia ihtisab tadi. Dia mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena dia punya modal iman tadi, dia punya modal iman, dengan iman itu dia kalau dia bantu orang, itu ringan dia bantu orang. Kenapa? Karena dia tahu Allah akan balas kebaikannya ini. Sehingga apa? Dia mudah, ringan tangan bantu orang lain. Karena dia punya modal iman. Dia punya modal iman itu. Wala hatta kepada hewan, hadirin, jangan kepada manusia. Orang beriman ketika dia berbuat baik kepada hewan, dia tahu Allah akan balas itu. Kata Nabi SAW, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang punya hati yang basah, artinya wala hatta hewan, makhluk hidup, dia berbuat baik kepada hewan tersebut, ada pahalanya, berpahala kalau dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia membantunya. Makanya
ketika jangankan membantu orang lain, ketika dia menolong hewan atau berbuat baik kepada hewan, tetap orang yang beriman itu apa? Dia hadirkan ihtisab dalam hatinya. Dia lakukan itu apa? Karena Allah, karena mengharapkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Punya peliharaan kucing di rumah, jangan asal peliharanya buat cari asik doang. Kasih makan, niatkan saya kasih makan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dikasih makan kucing dapat pahala. Modalnya apa? Modal iman dia dengan ihtisab tadi. Dia pelihara ikan misalnya di rumah, setiap kali dia mau kasih makan ikannya itu niatkan biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih itu pahalanya balas. Dengan catatan tadi apa? Dia lakukan itu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh menyebutkan di sini perkara ini bisa semua orang lakukannya, orang mukmin, orang kafir. Orang baik, orang fajir sama, cuma yang membedakan apa? Orang beriman dia niatkan untuk mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan itu dia akan mendapati balasannya di akhirat kalau dia mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kufar, orang-orang muslim, banyak orang-orang kufar itu baik sekali hadirin. Mereka berbuat baik. Jiwa sosial mereka tinggi ada. Allah akan balas. Di dunia Allah balas. Mereka berbuat baik kepada manusia, orang-orang tidak beriman. Allah balas. Di dunia Allah balas. Kenapa di akhirat tidak dibalas? Karena mereka lakukan itu bukan ihtisab untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat dari kebaikannya orang-orang tidak beriman? Karena mereka melakukan kebaikan tersebut tidak didasari iman, tidak didasari tauhid. Maka tidak akan naik pahalanya ke langit, tidak akan naik. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah yang menjadi sebab tidak amalan mereka itu tidak bermanfaat, kebaikan mereka tidak bermanfaat, orang-orang kufar di dunia, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka tidak mendapatkan pahala. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia, Allah ganti, Allah balas di dunia. Tapi di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Ketika didatangkan kebaikan-kebaikan mereka nanti di dunia, orang yang tidak beriman, kebaikan-kebaikan mereka bergunung-gunung, di akhirat akan menjadi debu yang berterbangan, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka lakukan itu tidak didasari apa? Tauhid, tidak didasari iman, tidak didasari iman. Makanya itu yang membedakan. Berbuat baik kepada makhluk akan Allah balas dengan kebaikan, dengan catatan apa? Dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Yang membedakan apa? Iman. Poros intinya apa hadirin? Niat dalam hati. Ini yang paling penting. Itu intinya. Terkadang kita perbuatan kecil kita, ya. Kita perbuatan itu kecil. Kita mungkin bantu orang, bantuan kita kecil hadirin. Tapi bisa jadi besar di sisi Allah SWT karena apa? Karena niat kita dalam hati itu. Karena keikhlasan kita. Makanya Qatisal Abdullah bin Mubarak, ya, salah seorang salaf berkata, "Rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Wa rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyyah." Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil di sisi Allah. Kenapa? Gara-gara niat. Gara-gara masalah niat. Dan betapa banyak amalan kecil menjadi besar di sisi Allah. Karena apa? Karena niat seorang dalam hatinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini berdalil. Ini tadi kita bahas tuh. Yang tadi kita bahas panjang lebar. Beliau menukilkan dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah. Atau bisikan-bisikan dari orang-orang yang berbuat, bisikan-bisikan untuk agar orang berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Atau mendamaikan manusia.
Itu semua kebaikan. Itu semua kebaikan. Itu semua amal soleh. Itu semua kebaikan. Yang tadi disebutkan dalam ayat tadi. Illa man amar bi sadaqah. Yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'ruf. Yang memerintahkan orang untuk berbuat baik. Au islahim bainan nas. Atau yang mendamaikan antara orang yang berselisih. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tapi barang siapa yang melakukan semua tadi itu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan Allah berikan pahala yang besar. Dan di antara pahala yang besar, kata penulis di sini, kata Syekh, di antara bentuk pahala yang besar itu apa? Yaitu Allah akan menghilangkan kegundahan, kesedihan dalam hatinya dan Allah akan masukkan kebahagiaan dalam jiwanya. Bahagia dia. Orang dia melakukan kebaikan, berbuat baik kepada makhluk, membantu orang lain, berusaha bermanfaat untuk orang lain. Dia lakukan itu karena Allah. Maka Allah akan berikan dia pahala yang besar. Di antara pahalanya, balasannya itu apa? Allah akan jadikan dia bahagia hidupnya. Tentram hatinya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, yang membedakan, yang menjadikan seorang mukmin itu spesial, seorang mukmin itu punya modal iman. Yang dengan modal iman ini, seorang mukmin itu melakukan apapun, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan balas kebaikannya di dunia dan di akhirat. Dengan modal keimanan, dengan iman itu dia bisa ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, dia akan mudah untuk berbuat baik sama orang lain. Mudah untuk bantu orang lain. Mudah dia untuk keluar hartanya di jalan Allah. Mudah untuk bersedekah. Mudah untuk dia menolong, membantu orang lain. Karena apa? Karena dia tahu Allah akan balas yang dia lakukan itu. Dan itu tidak akan bisa ada kecuali pada orang yang beriman. Dan di antara balasan Allah di dunia dan di akhirat, di antara balasan Allah di dunia kepada orang yang seperti itu, Allah akan masukkan kebahagiaan dalam hatinya. Bahagia hidupnya. Itu yang Syekh rahimahullah ta'ala sebutkan di pasal yang terakhir ini di bagian pertama masalah keimanan. Sebenarnya kita mau bahas satu lagi ya, pembahasan tentang di bagian yang kedua, masalah aktivitas ilmu dan konsentrasi. Tadinya mau bahas satu lagi, tapi qadarullah waktunya tidak mencukupi. InsyaAllah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Waktunya sudah habis. Mungkin sisa waktunya kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan ya. Sesi tanya jawab. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Jika bisa Anda jawab, maka insya Allah akan Anda jawab semampunya. Jika tidak, maka Anda akan bilang tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Bismillah, pertanyaan pertama. Mengapa ada orang yang rajin sholat, puasa, sedekah, dan sebagainya, tapi imannya tetap lemah? Syukran. Tapi apa? Imannya tetap lemah? Iya. Baik. Ya ini pertanyaan klasik ya. Sering ditanyakan masalah ini. Kenapa banyak orang yang rajin sholat, tapi imannya tetap lemah? Terkadang juga ada yang bertanya, Ustadz, kenapa banyak orang yang sholat, rajin sholat, tapi dia masih berbuat keburukan? Bukankah Allah sendiri yang menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang sholat, tapi dia masih berbuat keji dan mungkar? Yang salah itu ya di orangnya. Kenapa seperti itu? Karena sholatnya dia yang nggak benar, bukan sholatnya yang salah. Ya sholatnya dia yang nggak benar. Dia seorang yang seperti itu, dia merasakan yang hal seperti itu. Kenapa kok dia sudah sholat, rajin sholat, tapi kok imannya nggak bertambah? Kenapa kok dia masih sholat, tapi kok dia masih berbuat yang hal-hal yang keji dan mungkar? Itu karena sholatnya dia yang nggak benar. Sholatnya nggak benar. Karena
keimanan itu dia naik turun. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Mungkin dia sholat, bisa jadi yang bertanya ini sholatnya benar, bisa jadi. Tapi di luar sholat dia melakukan hal-hal yang justru menurunkan kadar keimanannya, merusak keimanannya. Bisa jadi dia sholat, tapi dia masih bermaksiat. Bisa jadi dia sholat, dia jaga sholatnya, tapi dia tidak jaga pandangannya. Bisa jadi dia sholat, rajin sholat, tapi lisannya nggak dijaga. Yang mana dosa lisan ini luar biasa dampaknya bagi hati seseorang. Luar biasa dampak lisan ini bagi iman seseorang. Makanya kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima lisanuhu. SAW. Nggak akan lempeng iman seorang sampai lidahnya lempeng dulu. Bisa jadi dia sholat, tapi dia nggak jaga lisannya. Ngomongin orang sana sini, ngejelekin orang sana sini, gunjing, gibah, ya, namimah, dia berdusta, dia mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa stabil imannya? Bagaimana bisa bagus imannya? Salatnya itu mungkin tidak bisa menyelamatkan keimanannya, jadi imannya turun terus gara-gara apa? Gara-gara dosa-dosa lain yang dia kerjakan di luar salat. Salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kenapa? Bisa jadi karena salatnya sendiri yang nggak benar. Mungkin salatnya itu niatnya masih berantakan. Mungkin ketika salat itu dia tidak menghadirkan kekhusyuannya, khusyuknya masih sangat berantakan. Mungkin ketika salat itu dia bacaan salatnya masih banyak salah. Mungkin ketika dia salat itu gerakan salatnya masih nggak benar. Keikhlasannya masih kurang. Dan hal-hal lainnya. Akhirnya dia sholat. Tapi apakah sholatnya sudah benar? Apakah nilai sholatnya itu bagus? Walaupun nggak ada orang yang mungkin dapat nilai sholatnya 100%. Nggak mungkin, mustahil. Mungkin. Nabi sendiri yang menyebutkan orang selesai sholat. Dia mungkin dapat pahala sholat dari sholatnya mungkin cuman 1/10, 1/5, 1/6, 1/7. Gak bisa dapat 100%. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Gak bisa kita. Kita makhluk ini makhluk yang banyak kekurangan. Tapi seenggaknya gak jeblok banget lah nilai sholatnya. Gak yang 0 banget lah nilai sholatnya. Gak sholat tuh gak dapat pahala sama sekali. Ya kalau orang sholat mungkin sholatnya gak benar. Ya gak akan berpengaruh keimanannya dia. Gak ngaruh keimanannya dia. Apalagi ketika dia melakukan hal-hal yang justru merusak keimanannya di luar sholat. Dia nggak jaga pandangannya, nggak jaga lisannya. Lisannya jarang berzikir kepada Allah SWT. Dia mungkin tidak berusaha membersihkan penyakit-penyakit di hatinya. Dia nggak berusaha bersihkan. Di hatinya itu ada hasad, dengki, ujub, merasa tinggi, merasa orang lain rendah. Ya ada kesombongan dalam hatinya misalnya, banyak suuzon hatinya. Dia gak perhatikan hal-hal itu ada dalam hatinya bercokol, dia gak berusaha membersihkannya. Dia gak berusaha beristighfar untuk membersihkan hatinya. Gak berusaha banyak tilawah Al-Quran untuk membersihkan hatinya. Gak berdoa sama Allah supaya dibersihkan hatinya. Dia biarkan itu kotoran-kotoran itu bercokol dalam hatinya. Ya bagaimana mau bagus iman orang seperti itu. Jadi jangan disalahkan sholatnya. Ya kita harus muhasabah itu dari berbagai sudut. Ya, di antaranya emang kita sholat. Ya, perbagus sholat. Karena Allah sudah menjamin orang kalau dia benar sholatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya ada benar, dia jaga sholatnya, insya Allah, ya imannya akan membaik. Tapi juga butuh faktor-faktor di luar itu yang bisa menjaga keimanannya. Karena iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan keimanan. Dan kita rasakan itu hadirin. Kita rasakan itu. Iman kita lagi bagus, iman kita lagi drop. Itu berasa. Berasa. Contoh sederhana. Kalau pas lagi Ramadan coba. Oh luar biasa ini. Iman nih berasa membara dalam hati itu. Berasa kita rasakan iman membara. Kenapa? Karena Ramadan kita berpindah dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Malam kita bangun, sahur.
Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih, terus kita penuhi hari-hari itu dengan baca Al-Quran. Bagaimana imannya nggak bagus ketika Ramadan? Berasa itu kita rasakan. Habis Lebaran, biasanya sudah mulai goyang imannya. Berasa? Berasa nggak? Berasa. Itulah efek iman itu naik turun. Naiknya dengan apa? Ya dengan ibadah dan ketaatan. Kita penuhi dengan ketaatan. Ramadan coba, oh luar biasa. Kita jaga pandangan Ramadan. Ramadan, oh kita nggak berani nonton-nonton yang enggak. Kita jaga pandangan. Ngomong, oh kita jaga kalau ngomong kalau lagi puasa. Subhanallah. Lihat dampaknya kita rasakan dalam dada kita tuh gimana dampaknya. Ya seperti itu. Jadi bukan cuma dengan sholat saja. Ya banyak faktor-faktor lainnya di luar sholat. Ya Allah Ta'ala alam. Tafadhal. Syukran. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara seorang salaf membentengi dari futur? Baik. Oh ini sering sekali ditanyain pertanyaan seperti ini, apalagi anak muda nih. Emang yang namanya futur itu hal yang wajar menimpa seseorang. Siapapun bisa merasakan futur. Tapi futur itu jangan diiyakan. Futur itu harus dilawan. Kalau futur diiyakan, dibawa santai, ya akan kebablasan nanti futurnya. Nah makanya futur itu bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Makanya di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, upaya kita supaya kita terhindar dari futur atau kita tidak terlena dalam futur kita. Sebenarnya hal-hal tersebut cukup sederhana ya. Di antaranya apa? Kita berusaha beribadah itu senyamannya. Ini juga hal yang penting ya. Kita berusaha beribadah itu senyamannya kita. Yang penting kita konsisten. Walaupun yang kita lakukan itu sedikit tapi continue. Itu insya Allah akan mencegah kita, menjauhkan kita dari futur. Jangan kita tuh beribadah terlalu berlebihan ekstrim. Ya, lagi semangat nih, ya, lagi nggak futur, kajiannya 6 kali sehari. Misalnya. Kajian habis subuh, kajian duha, terkajian zuhur dia cari, kajian habis asar, kajian habis maghrib, kajian habis isya. Lagi semangat. Seminggu drop dia. Sampai kapan anak begini? Akhirnya apa? Nggak ngaji lagi dia besoknya. Makanya senyamannya dia aja. Kalau bisa setiap hari ada dia kajian. Walaupun dari YouTube dia menyimak, yang penting terstruktur dia belajarnya. Jangan saking semangat, lagi semangat terus. Tadi 5 kali sehari dia pengajian, 6 kali. Futur. Atau misalnya lagi semangat nih dia ibadah. Lagi semangat. Masya Allah iman lagi bagus. Sholat duha 12 rakaat. Sholat duha. Besok 12 rakaat lagi. Besoknya lagi 12 rakaat lagi. Seminggu enggak sholat lagi dia. Minggu depan udah tinggalin sholat duha. Kenapa? Futur dia. Coba dia sholat 2 rakaat aja setiap hari duha. 2 aja. Tapi setiap hari dia continue. Dia jaga itu. Ada waktu 2 rakaat ya akhi. Ya Allah 2 menit nggak nyampe. Insya Allah 2 menit selesai. Yang penting dia continue itu. Konsisten dia mengamalkan 2 rakaat itu. Insya Allah dia terhindar dari futur kalau dia jaga ibadahnya sewajarnya, senyamannya dia, jangan terlalu berlebihan. Yang penting apa? Continue. Yang penting continue. Apa yang dia bisa konsisten setiap hari lakukan. Dia berusaha konsisten sholat witir setiap malam. Walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat. Tapi continue. Jangan dia paksakan harus 11 rakaat setiap hari. Kalau dia bisa, dia bisa mampu, alhamdulillah. Tapi kalau dia rasa, dia takut, dia khawatir futur ke depannya, maka jangan dilakukan itu. Sebaiknya dia perkecil jumlahnya. Dari 1 rakaat, 3 rakaat minimal, yang penting dia continue. Tidak berat bagi dia melakukan itu. Dia bisa lakukan istiqomah. Kemudian di antara hal yang juga bisa menjaga dia dari futur, ini juga yang di antara yang paling penting kalau menurut Ana ya. Supaya kita nggak futur itu, kita jaga atau buat circle orang-orang yang baik di sekitar kita. Cari komunitas orang-orang baik. Kumpul sama orang-orang yang baik.
kumpul sama orang-orang yang satu visi misi sama kita. Yang sama-sama hijrah, yang sama-sama pengen menjadi lebih baik, yang sama-sama pengen menuntut ilmu, kumpul sama orang-orang seperti itu. Pada saat kita mulai rada-rada mau futur, insya Allah dengan orang-orang ada di sekitar kita orang seperti itu akan menyemangati kita lagi. Mulai kita rada-rada mau futur, ayo kajian yuk, ya udah kajian lagi, insya Allah balik lagi dia punya semangatnya. Karena apa? Karena orang di sekitarnya menjaga dia. Ini penting sekali hadirin. Ya jangan sudah mau hijrah masih kumpulnya sama orang-orang yang dulu-dulu sebelum hijrah orang-orang yang gak benar. Pada saat dia mulai rada-rada futur, ketemu sama orang-orang itu, oh ya udah keseret lagi bablas. Ya itu hati-hati di situ. Makanya di antara hal yang paling penting itu supaya nggak futur, jaga circle orang-orang baik di sekitar kita. Jauhi orang-orang yang bisa membawa kita ke hal-hal negatif, jauhi. Sama yang ketiga, yang terakhir juga berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Ya apa-apa itu kita minta sama Allah. Doa agar Allah menjaga keistiqomahan kita. Berdoa agar Allah menjadikan kita tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat beribadah. Doa sama Allah supaya kita dijauhkan dari futur, hadirin. Ini yang paling penting nih, yang doa ini sering dilupakan sama orang. Padahal Allah yang membolak-balikan hati kita. Jadi kita minta sama Allah agar kita dijaga dari futur tersebut. Ya baru kita menempuh sebab-sebabnya yang tadi kita sebutkan. Yang pertama kita lakukan sebenarnya yang pertama apa? Doa, berdoa. Wallahu taala alam. Fadhal, ada lagi? Untuk pertanyaan ketiga, apakah tanda-tanda seorang itu ikhlas ibadah dan doanya hanya kepada Allah tanpa bergantung pada sebab dunia? Tanpa bergantung pada? Sebab-sebab dunia. Doa itu harus disertai dengan sebab. Jadi salah kalau dia hanya berdoa saja kemudian tidak menempuh sebab-sebabnya, itu justru nggak benar. Insya Allah akan kita bahas nanti. Mungkin di pertemuan berikutnya atau pertemuan berikutnya lagi akan pembahasan itu. Insya Allah kita akan singgung sedikit masalah itu. Jadi salah kalau dia berdoa ikhlas kepada Allah tanpa bergantung sebab-sebab dunia. Oh nggak bisa. Doa itu harus disertai dengan kita menempuh sebab-sebab duniawi. Harus seperti itu. Antum sakit sekarang. Antum doa minta kesembuhan kepada Allah SWT. Antum sakit dan geletak nih. Di kamar, di rumah, ada geletak. Udah. Mau bangun susah. Doa dengan ikhlas lillahi ta'ala. Antum berdoa. Oh luar biasa. Sampai nangis-nangis doa. Minta kesembuhan kepada Allah SWT. Habis itu yuk kita ikhtiar ke rumah sakit. Enggak. Hanya bergantung sama doa. Insya Allah Allah sembuhkan. Ya nggak bisa begitu ya akhi. Harus kita menempuh sebabnya. Berdoa ikhlas, iya wajib doa ikhlas hanya kepada Allah. Hati kita bergantung kepada Allah. Tapi kita harus menempuh sebab-sebab duniawi itu harus. Dengan cara apa? Berobat. Bahkan Nabi memerintahkan tadawaw ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai ibadallah. Nabi suruh kita berobat. Tapi tetap kita bergantung kepada Allah SWT. Antum sekarang misalnya berdoa nih. Ini antum misalnya yang belum nikah. Doa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nangis-nangis, tahajud nangis-nangis. Doa minta anak yang soleh. Terus diam aja gitu nggak nikah. Bagaimana antum supaya doa antum minta anak yang soleh, keturunan yang soleh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Menempuh sebab duniawi itu dengan cara apa? Ya lamar dong anak orang. Dia enggak. Kalau Allah kabulkan, berkehendak pasti Allah kabulkan. Allah akan kasih anak-anak yang soleh. Tapi nggak mau nikah. Ya nggak benar seperti itu. Jadi jangan dibedakan antara berdoa ikhlas kepada Allah dengan menempuh sebab duniawi. Ini harus bergandengan. Harus bergandengan. Doa itu harus kita sertai dengan ikhtiar. Tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Kita setiap subuh dianjurkan oleh Nabi SAW berdoa setelah selesai sholat subuh. Kita dianjurkan berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kita setiap subuh kita berdoa kepada Allah. Tapi kita berdoa setiap subuh agar diberikan rezeki yang baik. Terus kita nggak bergerak mencari rezeki. Apakah kita nggak berikhtiar untuk keluar mencari nafkah, mencari rezeki? Nggak benar. Ya harus dia bergerak. Kita doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap subuh kita minta itu ilman nafi'an,
Apakah Allah langsung berikan, wahyukan ilmu itu kepada kita tanpa kita belajar? Enggak ya, akhi. Keluar belajar, bertutur ilmu. Dengan itu Allah ijabah, Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi itu dua hal yang berkaitan antara berdoa dengan ikhlas dengan kita menempuh sebab-sebab duniawi. Tapi tetap kita bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menempuh sebab duniawi agar diberikan kesembuhan, kita berikhtiar dengan berobat ke dokter, ke rumah sakit, tapi tetap kita bergantung yang hanya memberikan kesembuhan kepada saya Allah Subhanahu wa taala. Dokter ini, obat ini cuman sebab saja perantara yang menyembuhkan Allah. Saya menempuh sebab itu dengan harapan Allah menyembuhkan saya. Seperti itu, wallahu taala alam. Sudah habis pertanyaan? Masih ada 2 lagi, Ustaz. Ada lagi? 2 Fadhal. lagi ya. Untuk apakah ayat Quran Surat An-Nisa ayat 114 ini berhubungan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 35? Apa surat An-Nisa ayat 35 itu? Ustaz disuruh buka Quran nih. Nah disebutin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min Ahlihi ahlihi wa hakama min ahliha yurida islahan yuwaffiqi lahu bainahuma. Baik. Ayat surat An-Nisa ayat 14 tadi yang sini Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwasanya islah bainan nas, kita mendamaikan dua orang itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk bagian dari amal soleh ya, dari perbuatan baik. Itu akan bernilai pahala, Allah akan berikan pahalanya kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini islah bainan nas, mendamaikan dua orang. Adapun ayat surat An-Nisa ayat 35 tadi disebutkan itu berkaitan dengan masalah syiqaq, masalah perseteruan dalam rumah tangga, masalah percekcokan dahsyat, perselisihan berat yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri. Nah, makanya kalau itu terjadi hal-hal perselisihan yang berat terjadi di rumah tangga antara suami dan istri, kemudian dari pihak istri ini ingin mencari solusinya, sementara suaminya mungkin tidak mencari solusi, atau mungkin ya termasuk juga dalam ayat itu suami ini zalim misalnya. Suami ini dia menzalimi istrinya. Kalau suami itu dia punya hak talak. Kalau istrinya tidak baik, istrinya nusyuz, istrinya membangkang, dia menempuh step-step dalam perbaikan istri tersebut, dinasehati, kemudian dihajar ya, diboikot, kemudian pisah ranjang. Kalau tidak ada perubahan, baru suami boleh menjatuhkan talak, ya kan? Tapi kalau perempuan, kalau istri nggak bisa. Kalau terjadi kezaliman misalnya, ya sementara dia pengen ada perdamaian nih, pengen diselesaikan masalahnya, atau misalnya ada ketidakcocokan antara suami dan istri, sehingga apa? Sehingga terus terjadi benturan dalam rumah tangga ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu? Allah berikan solusinya. Wa idh khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir terjadi perpecahan di antara kedua ini suami istri, ini ayat berbicara tentang suami istri. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah perwakilan dari pihak istri satu, kemudian perwakilan dari pihak suami untuk mediasi, untuk mencarikan jalan keluar, untuk berbicara. Ya, misalnya istri ini utus dari keluarganya, pamannya, misalnya, atau orang disegani sama keluarga istri, keluarga suami juga bawa kirim utusannya. Jadi ada dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan. Nah, ketika dua orang ini hakam istilahnya, ya, yang menjadi hakim, yang menjadi wakil untuk mendamaikan ini suami dan istri yang sedang berselisih ini. Kalau dia lakukan itu karena Allah, mengharapkan ridha Allah, maka dia termasuk dalam ayat tadi surat An-Nisa ayat 114 tadi. Karena apa? Dia masuk ke keumuman ayat, dia berbuat baik, mendamaikan dua orang. Makanya tadi kita sebutkan semua bentuk kebaikan itu, hadirin azanallahu wa iyyakum. Apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu, walaupun kita senyum sama orang lain, walaupun kita sekedar berbuat baik sama hewan,
niatkan kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah baru nanti akan Allah berikan balasannya. Kalau kita lakukan itu tanpa ada niat untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cuman balas kebaikan itu di dunia saja. Allah akan berikan balasan duniawi saja. Tapi kalau kita niatkan kita lakukan semua itu karena Allah, sekecil apapun itu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan balas di dunia dan juga di akhirat nanti akan Allah balas. Itu kuncinya. Kuncinya di situ. Apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah. Kita senyum sama orang, niatkan nih karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ngasih wajah berseri-seri ke orang lain, ya walaupun dia paksa senyumnya pura-pura senyum, tapi dia lillahi taala, Allah akan balas di dunia dan akhirat. Ya, tapi kalau dia berbuat kebaikannya hanya nggak ada niatan itu, ya Allah akan balas, tetap Allah balas, tapi balasannya balasan duniawi saja. Ya, sama seperti tadi kita sebutkan orang-orang non-muslim, banyak dari mereka berbuat kebaikan. Allah balas kebaikan mereka di dunia tapi di akhirat enggak. Makanya itu ulama menyebutkan di antara hikmahnya kenapa nanti orang-orang yang non-muslim itu juga akan dihisab dan akan ada mizan. Tentu ada khilaf dengan para ulama. Apakah orang kufar itu ada hisabnya dan apakah ada timbangannya nanti pada hari kiamat? Insyaallah pendapat yang rajih ada hisab bagi mereka dan ada mizan bagi mereka. Kenapa? Untuk mengukur ya sebagaimana surga itu ada tingkatannya, neraka itu juga ada tingkatannya. Makanya ada orang kufar, orang non-muslim yang paling baik, yang paling ringan azabnya siapa? Abu Thalib. Nggak ada orang non-muslim yang paling besar jasanya, paling baik, bahkan berjasa bagi Islam. Abu Thalib paman Nabi SAW. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia diazab, azabnya yang paling ringan di surga. Paling ringan. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, Ahsanallahu ilaik Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi saudara atau teman yang suka pinjam uang padahal kondisi kita sedang pas-pasan? Baik. Masalah meminjamkan uang jangankan ke saudara ya, ke kawan kadang ya. Itu tergantung bagaimana kondisi orang ini ya, yang meminjam ini. Kadang orang-orang yang kita tahu ini orang kalau minjam ya, apalagi pinjam dulu 100, itu bisa nggak balik tuh. Ada orang-orang kita tahu ya terkenal malah ya. Ini si fulan kalau minjem uang, dia minjem sana sini, yang itu juga belum dibayar, belum dibayar. Nah, kalau orang seperti itu, kita tahu kondisi seperti itu, maka jangan kita pinjamkan dia. Justru dengan itu kita menyelamatkan dia dari keburukan-keburukan dia, terus akan dia semakin jatuh keburukan-keburukan yang lainnya. Dia akan berbahaya bagi dia di akhirat nanti. Jadi kalau kita tahu seperti itu, walaupun saudara kita sendiri, seperti itu keadaannya. Kalau minjem asal minjem, dia nggak peduli, dia hak orang dia sia-siakan, dia nggak mikir mau balikin itu uang orang. Atau mungkin dia terkenal juga banyak pinjaman sana sini, dia nggak balikin karena emang dia nggak niat balikin, emang orangnya seperti itu. Walaupun saudara kita sendiri, jangan dipinjemin. Justru itu dengan cara kita mendidik dia untuk menyelamatkan dia di akhirat. Seperti itu. Tapi kalau kita tahu ini orang, emang dia susah, dia butuh. Dan kita tahu ini orang amanah. Dan kita tahu ini orang kalau dia ada uang dia pasti bayar karena emang kondisi lagi sulit. Maka kita bantu orang seperti ini. Justru dengan kita bantu dia itu, ini kita minjemin orang seperti itu, kita tahu dia butuh, ini orang amanah. Antum bayangkan selama durasi peminjaman itu seakan-akan kita sedekah seperti itu setiap hari kepada orang lain, luar biasa. Makanya pahalanya besar, orang ngutangin orang lain. Itu pahalanya besar. Setiap hari dia seakan-akan dia bersedekah sejumlah uang itu kepada orang itu. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk memudahkan, meringankan orang yang terlilit hutang. Di antara bentuk kita meringankan orang yang terlilit hutang itu, di antaranya yang terbaik ya, kalau kita mampu, kita lunasi hutangnya. Itu terbaik. Makanya jadi di antara amalan yang paling Allah cintai apa? Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslim kalian.
Au tadruda anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Au taqdiya anhu dainan, atau engkau lunasi hutangnya. Itu amalan yang paling Allah cintai. Itu diantara bentuk kita meringankan orang yang terlilit hutang. Kita lunasi hutangnya. Atau kita tangguhkan. Atau kita kurangi bayarannya. Misalnya dia ngutang 1 juta nih. Udah ente nanti bayar 700 aja deh. Itu berpahala besar itu seperti itu. Itu diantara bentuk dia meringankan. Atau diantara bentuk dia meringankan orang yang terlilit hutang, orang yang berhutang. Dengan cara dia tangguhkan waktunya. Misalnya dia hari ini dia jatuh tempo nih. Ini hari ini udah jatuh tempo nih, itu udah ada belum? Belum, yaudah ntar aja deh. Dia bulan depan aja deh. Gak apa-apa, santai aja. Itu berpahala besar seperti itu. Itu bentuk dia meringankan orang yang berhutang. Kalau dia mampu ngutangin orang seperti itu, walaupun kondisi misalnya lagi agak sulit, tapi dia bantu nih orang, apalagi itu saudaranya. Saudaranya. Dia dapat pahala bantu dia ngutangin, plus dapat dia pahala silaturahmi dengan saudaranya seperti itu. Lebih meningkat, lebih tinggi pahalanya. Dia mampu, lakukan, gak apa-apa. Itu dia diingat harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ihtisab, dia punya iman, dia ihtisab pengharapan pahala, insya Allah hal seperti itu mudah bagi dia, apalagi dia mampu. Beda hal kalau emang dia lagi nggak ada, ya kasih tahu dia lagi nggak bisa ngutangin, nggak masalah. Tapi kalau dia mampu, apalagi itu saudara sendiri, bantulah. Apalagi dia bantu, dia tahu ini saudara lagi susah, dan saudaranya orang amanah. Saudara ini pasti akan berganti kalau dia ada uang, dia tahu. Maka jangan kita pelit dalam hal itu. Bantu kita, bantu, apalagi saudara. Dibantu. Ya, pahalanya besar sekali di situ ya. Wallahu taala alam. Sudah habis pertanyaan? Taib hadirin dan hadirat rahimin rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita kaji di kesempatan hari ini. Semoga yang kita bahas di hari ini bermanfaat dan menjadi keberkahan ilmu bagi kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di bulan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.